Drama ini menceritakan pada tahun 1990-an Badan Perencanaan Keamanan Nasional Korea Selatan membentuk tim operasi rahasia yang terdiri dari orang-orang berkekuatan super. Mereka ditugaskan untuk melaksanakan misi rahasia. Anggota unit elit ini menggunakan kekuatan mereka untuk mempertahankan negara dan mencapai hal yang mustahil setiap hari. Terlepas dari keberhasilan mereka semua, suatu hari tim ini tiba-tiba menghilang, menyebar ke seluruh negeri dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Pada awal episode diperlihatkan seorang anak muda bernama Kim Bong Suk. Dia terlihat terbang ke atas awan, namun menurutnya itu semua hanyalah mimpi. Padahal sebenarnya ia memang tidak bisa mengendalikan gravitasinya sendiri. Ia pun terbangun setelah ibunya Lee Mi Hyun membangunkannya. Karena ini adalah hari pertama ia masuk ke sekolah lagi setelah libur semester. Dari kamarnya, Bong Suk dapat mencium bau masakan ibunya, terutama masakan kesukaannya yaitu bulgogi. Saat Bong Suk mau berangkat ke sekolah, ibunya Mi Hyun memasukkan barbel atau besi yang cukup berat ke tasnya Bong Suk. Ia juga menyuruh Bong Suk untuk berhati-hati. Di lain tempat, ada Jang Hee-so. Ia dan ayahnya Jang Ju-won baru saja pindah ke kawasan itu dan membuka kedai ayam goreng. Melihat baju seragam putrinya yang masih pada sekolah yang dulu, Ju-won langsung menyuruh Hyo-so untuk membeli seragam baru sekolahnya. Namun Hyo-so menolak karena tinggal setahun lagi sampai ia lulus karena sekarang Hyo-so sudah kelas 3 SMA. Saat di bus, Bong Suk melihat seorang gadis yang tengah berlari dengan sangat cepat dan gadis itu adalah Hyo-so. Mereka lalu bertemu saat pergantian bus. Namun, saat Hyo-so ingin naik bus, tiba-tiba saldo kartunya telah habis. Sopir bus yang bernama John Gi-do ini menyuruhnya untuk mengisi saldonya terlebih dahulu. Lagi pula, Hyo-so mungkin sudah terlambat untuk pergi ke sekolah di jam-jam ini. Tapi, Bong Suk yang ada di belakang Hyo-so lalu berucap jika dia yang akan membayarnya. Dan akhirnya, mereka pun naik bus bersama. Hyo-so lalu berterima kasih kepada Bong Suk dan akan segera menggantinya. 싫어? Di perjalanan menuju sekolah, Bong Suk berusaha menahan badannya yang seperti akan melayang ke udara karena ternyata ia tidak bisa mengendalikan emosinya setelah melihat kecantikan Hyo-so. Sepertinya beban yang diberikan ibunya tidak bisa menahan Bong Suk lebih lama. Apalagi saat bus melewati polisi tidur, dengan mudah Bong Suk terlempar, tapi untung saja ia masih berpegangan. Meskipun ternyata ia harus menanggung malu karena wajahnya terhantam jendela bus di hadapan Hyo-so. Sementara itu, di sekolah SMA Jongwon High School, datanglah kepala sekolah yang sangat disegani dan gila hormat bernama Jo Re-hyuk. Ia begitu terobsesi dengan kelas 33. Ia bahkan memasang CCTV yang mengarah ke kelas tersebut dan meminta para guru untuk meningkatkan keamanan sekolah. Lalu, sebelum kelas dimulai, ketua kelas nan tampan rupawan Lee Gang-hoon mengumpulkan semua ponsel anak-anak di kelas 3. Dan sebelum memulai pelajaran, mereka wajib mendengarkan video kepala sekolah pada upacara pembukaan semester baru. 교장 선생님 영상 나올 거야. Karena Hyo-so adalah anak baru, maka ia pun harus konseling dengan wali kelas untuk menentukan universitas mana yang akan Hyo-so tuju. Tapi karena nilai-nilainya tidak cukup tinggi, wali kelasnya, Choi Il-won, tidak yakin Hyo-so bisa masuk ke Universitas Korea sesuai keinginan Hyo-so. Tapi setelah melihat nilainya di bidang olahraga cukup tinggi, Choi Il-won langsung menyuruh Hyo-so untuk fokus pada olahraga saja. Bahkan, ia akan menyediakan tempat khusus untuk Hyo-so latihan di sekolah ini. 요즘 교직 생활 15년 됐거든? Setelah konseling, Hyo-so pun masuk ke kelas yang sama dengan Bong Suk. Bong Suk sangat senang melihat Hyo-so ternyata satu kelas dengannya, hingga lagi-lagi Bong Suk tidak bisa menahan tubuhnya. Lalu kemudian, sebagai ketua kelas, Gang-hoon disuruh wali kelas untuk menunjukkan kepada Hyo-so tempat Hyo-so bisa latihan. Di sana Hyo-so juga mendapatkan kunci tempat latihan itu agar ia bisa leluasa berlatih di sana. Saat Gang-hoon pergi, ia kemudian ingat dengan perkataan wali kelasnya agar bisa akrab dengan Hyo-so, karena sepertinya Hyo-so bernasib seperti dirinya. 겁니까? 저랑 같은 겁니까?
Sementara itu, di sebuah bandara, datanglah seorang pria asing bernama Prank. Ia mendapatkan tugas untuk membunuh seorang pria bernama Jin Chon. Tidak butuh waktu lama, Prank yang sudah mendapatkan identitas Jin Chon langsung bergegas menuju tempat di mana Jin Chon berada. Ia lalu bertemu dengan Jin Chon yang curiga dengan kedatangan Prank yang ingin membunuhnya. Jin Chon sendiri mempunyai kekuatan yang bisa mematahkan besi. Namun menurut Prank, hal tersebut tidak berpengaruh kepadanya. Mereka sempat berkelahi sebentar, namun akhirnya Jin Chon harus kalah. Prank lalu bertanya apa Jin Chon punya anak. Dengan cepat, Jin Chon langsung berkata tidak. Setelah itu Prank langsung melempar tubuh Jin Chon keluar dari jendela yang langsung membuat Jin Chon tewas. Hal ini tentu saja membuat berita langsung tersebar luas, apalagi internet dengan cepat memberitakan tragedi naas itu. Mi Hyun saja sempat mengetahui insiden tersebut lewat internet. Namun, Badan Perencanaan Keamanan Nasional Min Yo Jong langsung memerintahkan Yo Won Kyu untuk segera menghapus berita-berita foto-foto kematian Jin Chon. Dan hal ini membuat Mi Hyun langsung curiga ada apa dengan kejadian penghapusan berita kematian Jin Chon. Rupanya, Mi Hyun adalah salah satu orang yang berkekuatan super. Dengan mudah, Mi Hyun bisa membongkar pasang sebuah senjata dengan sangat cepat. 삭제하고 있다. Pada tahun 2003, Mi Hyun pernah menggendong Bungsuk saat ia masih kecil. Di tengah salju yang sangat dingin, Mi Hyun membawa Bungsuk menjauh dari kota dan dari orang-orang yang mengincar mereka yang memiliki kekuatan super. Mi Hyun berusaha keras agar kekuatan Bungsuk tidak dilihat oleh orang-orang, dan hal tersebut membuat Mi Hyun merasa lelah. 엄마 힘들어. Mi Hyun lalu menyewa sebuah gedung kosong di pinggir kota. Hal tersebut membuat pemiliknya merasa heran mengapa seorang ibu tunggal tinggal berdua saja di tempat yang luas seperti ini. Saat pergi ke pasar, Mi Hyun memilih waktu di malam hari karena sebagian besar toko sudah tutup. Di sana ada sebuah toko daging yang buka, dan pemiliknya menegur Mi Hyun karena menurutnya putra Mi Hyun sudah terlalu besar untuk digendong seperti itu. Awalnya Mi Hyun hanya diam saja, namun setelah pemilik toko daging itu berucap apa putra Mi Hyun adalah anak difabel, Mi Hyun langsung tidak terima dan kemudian ia marah. 그리고 애가 정말 장애라도 있으면 어쩌려고 그러세요? Tapi tiba-tiba Mi Hyun melihat anak pemilik toko daging itu ternyata anak yang berkebutuhan khusus. Dia sudah tua namun bertingkah seperti anak kecil. Ia memberikan Bongsok sebuah permen, dan di dalam kantung plastik daging yang ia beli juga terdapat banyak permen. Mi Hyun langsung meminta maaf atas sikapnya. Sebenarnya pemilik toko daging itu hanya merasa kasihan dengan Mi Hyun dan putranya yang terlihat sangat sesak digendong seperti itu. Apalagi Bongsok semakin lama semakin besar. Sudah saatnya Mi Hyun melatih putranya untuk mengendalikan kekuatannya. 자, 다시. Perlahan-lahan, Bongsok mulai belajar berjalan menggunakan beban pemberat di tubuhnya. Tapi, jika emosi mengendalikan perasaannya, beban-beban itu seolah tidak berpengaruh apa-apa, dan Bongsok kembali melayang. Mi Hyun memutuskan untuk membuka restoran tonkatsu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan Bongsok akhirnya bisa bersekolah di sekolah umum bersama anak-anak yang lain. Namun sayang, karena keadaannya, ia harus segera pulang ke rumah setelah sekolah selesai, dan akhirnya ia tidak punya teman. 영웅이 되고 싶었다. Suatu hari, Bongsuk melihat anak-anak seusianya bermain di taman. Ada seorang anak kecil bernama Kim Taehyun yang bermain-main seolah-olah ia adalah pahlawan super, dan anak-anak yang lain merasa Taehyun begitu keren. Bongsuk kemudian menunjukkan kekuatannya di hadapan anak-anak itu jika ia lebih hebat dan ia bisa terbang. Anak-anak yang masih polos itu kemudian memuji kehebatan Bongsuk, tapi tidak dengan Taehyun. Namun, dari kejauhan, kepala sekolah Jo Re-hyuk melihat kejadian itu. Makanya ia terobsesi dengan kelasnya Bongsuk. Sayangnya kejadian itu membuat Taehyun juga ingin menunjukkan jika ia bisa terbang seperti Bongsuk, dan naas Taehyun malah terjatuh dan terluka parah. Kejadian itu lantas membuat Mi Hyun memarahi putranya. Bongsuk masih kecil tapi ia masih belum mengerti perasaan teman sebayanya. Ia memang mempunyai kekuatan tapi temannya tidak, makanya ia tidak boleh memamerkan kekuatannya itu kepada teman-temannya. Apalagi hal tersebut sampai membuat temannya terluka. 봉석이가 한 행동은 하나도 멋있지 않아.
Dengan didikan dari ibunya, akhirnya Bongsuk bisa seperti sekarang. Meskipun kadang ia masih belum bisa mengendalikan tubuhnya. Pada adegan ini juga diperlihatkan kepekaan indera Mihyun. Saat hujan mau turun, Mihyun bisa mendengar lewat telinganya jauh sebelum hujan turun dengan lebat. 야, 비 온다. 야. Suatu hari saat mau berangkat sekolah, hari itu turun hujan yang cukup lebat. Supir bus menggoda Bongsuk karena ia sepertinya sedang menunggu Huiso dan pergi ke sekolah bersama. Namun ternyata Huiso tidak ke sekolah naik bus. Ia lebih memilih berlari di tengah hujan dengan memakai jas hujan kuningnya. Meskipun wajahnya tidak kelihatan, tapi Bongsuk tahu jika itu adalah Huiso. Pada saat itu, Frank lagi-lagi mendapatkan tugas untuk membunuh salah satu orang yang berkekuatan super lainnya. Ia langsung melajukan mobil pengantar barang untuk penyamarannya dan ia hampir saja bertabrakan dengan bus milik John Gedo. Lalu di sekolah, wali kelas Choi Il-hwan menutup pintu pagar sekolahnya karena sudah waktunya jam pelajaran dimulai. Dan pada saat itu, Hyuso dan Bongsuk datang terlambat. Saat itu, Bongsuk dan Huiso bertabrakan dan hal tersebut membuat Bongsuk terpental dan sikunya terluka. Hal tersebut sebenarnya membuat Huiso sedikit merasa bersalah. 생각하면 안 되지. 선생님. Sementara itu, Frank akhirnya menemukan targetnya dan kali ini pria bernama Byung-pyong. Byung-pyong sendiri memiliki kekuatan listrik dan ia membuka toko buku sebagai penyamarannya. Tahu jika Frank mengincar orang-orang seperti dirinya, Byung-pyong langsung menutupi foto putranya yang jika dilihat adalah seorang supir bus bernama John Gedo. Byung-pyong bertanya mengapa orang seperti Frank mengincar mereka yang sudah pensiun. Frank tidak tahu karena ia hanya menuruti perintah. Lalu tidak lama kemudian perkelahian super pun terjadi di dalam toko buku itu. Saking dahsyatnya kekuatan listrik yang dikeluarkan Byung-pyong, listrik yang berdekatan dengannya pun sempat error. Bahkan radio bus milik John Gedo pun tidak berfungsi. Namun semua itu tidak terlalu berpengaruh kepada Frank. Ia akhirnya bisa membunuh Byung-pyong, namun ia gagal mengetahui siapa putra Byung-pyong. Your son. Di dalam kelas, Huiso merasa badannya bau dan penuh dengan keringat. Bahkan Gang Hun mencium bau badannya Huiso. Saat itu, berandal kelas sok jagoan bernama Bang Kisu mencoba mengganggu Huiso namun masih bisa ditahan oleh Gang Hun. Saat istirahat, Huiso memohon kepada Bongsuk untuk meminjamkannya baju seragam karena seragamnya bau keringat dan hanya Bongsuk teman sekelas yang dekat dengannya. 고맙다. Setelah itu, Hyuso pergi untuk mandi dan berganti pakaian. Namun diam-diam Bang Kisu mengikutinya, tapi hal tersebut dilihat oleh Gang Hun. Gang Hun mencoba menghentikan Kisu, tapi Kisu merasa Gang Hun mengganggunya. Kesal karena Gang Hun selalu ikut campur, Kisu mengajak Gang Hun untuk berduel di halaman belakang sekolah. Kisu tidak tahu jika Gang Hun mempunyai kekuatan super yang sangat kuat. Ia dengan mudah mengalahkan Kisu dan membuat Kisu langsung tidak sadarkan diri. Kekuatan Gang Hun sampai bisa mematahkan pohon hanya dengan sekali pukulan. Saat pulang sekolah, Bongsuk dan Hyuso harus membersihkan toilet sekolah karena tadi pagi mereka berdua terlambat. Tapi Huiso lebih memilih untuk pergi saja membeli baju seragam dan ia meminta Bongsuk untuk menemaninya. Sampai di sana, Bongsuk tersenyum melihat Huiso begitu cantik memakai seragam yang sama dengannya. Huiso terkejut karena harga seragamnya begitu mahal dan ternyata itu belum dengan harga menjahit inisial nama di seragam itu. Bongsuk berkata, kenapa Huiso tidak minta ibunya karena inisial seragam dijahit oleh ibunya sendiri. Dan di sana Bongsuk akhirnya tahu jika Huiso tidak punya ibu. Ibunya meninggal saat ia masih kecil. 내가 컵라면에 삼각김밥 쏠게. Sementara itu, Frank mencari tahu siapa putranya Byung-pyong. Yang ia lihat di foto itu hanya spanduk yang bertuliskan Jungwon High School. Lalu ia mendapatkan pesan jika ia harus segera melaksanakan misi memburu orang yang memiliki kekuatan super lainnya. Sebelum pulang, Huiso ingin mentraktir Bongsuk karena sudah menemaninya. Mereka sempat bercerita sebentar dan akhirnya Huiso tahu jika Bongsuk tidak punya ayah. Mereka berdua senasib dan orang tua mereka tiba-tiba membuka restoran makanan. Huiso ayam goreng sementara Bongsuk tonkatsu. Lalu mereka melihat Kisu yang wajahnya bonyok tidak karuan keluar dari arah belakang sekolah. Menurut Bongsuk, biasanya Kisu tidak pernah babak belur. Dia adalah jagoan di kalangan pembuli lainnya. Awalnya, jurusan Kisu
Kisu adalah olahraga. Namun karena kakinya cedera terpaksa Kisu mundur. Dan semenjak ia naik ke kelas 2, Kisu menjadi pemberontak. Di sela-sela pembicaraan mereka berdua, Huisu sebenarnya curiga dengan ketua kelas mereka Gang Hun. Karena sebelum pelajaran selesai, dia yang melaporkan ke wali kelas jika Kisu pulang lebih awal. 조퇴했다고 하지 않았었나? Sementara itu, restoran tonkatsu milik Mihyun memiliki banyak pengunjung. Namun para pengunjung sangat menyayangkan karena di restoran itu tidak menyediakan alkohol. Dan sekarang Mihyun berlangganan dengan ibu pemilik toko daging dan putranya selalu mengirimkan stok daging ke rumah Mihyun, sekaligus menakuti pengunjung yang jahil jika ada yang mengganggu Mihyun. Sementara di restoran ayam milik Juwon masih sepi pengunjung, namun ia tetap harus berusaha keras demi hidupnya dan putrinya Huisu. 무엇어도 신선한 치킨입니다. Lalu Huisu dan Bungsuk kembali ke sekolah untuk membersihkan toilet karena mereka berdua datang terlambat. Mereka lalu bertemu dengan Gang Hun dan Bungsuk bertanya tentang Kisu. Namun Gang Hun pura-pura tidak mengetahuinya. Lalu Gang Hun bertanya mengapa sekarang Bungsuk dan Huisu terlihat lebih dekat. Huisu menjawab karena mereka berdua sama. Orang tua mereka membuka restoran dan mereka sama-sama tidak punya teman. Padahal sebenarnya Gang Hun juga sama. Ayahnya yang bernama Lee Jae-man juga mempunyai toko dan ia juga tidak punya teman. 자영업하시고 친구도 없고. Saat membersihkan toilet, Huisu mengobati luka di tangan Bungsuk karena tadi pagi Bungsuk terjatuh karenanya. Bungsuk kaget dan ia takut emosinya tidak terkontrol dan ia malah melayang. Ia menyuruh Huisu untuk pulang duluan saja dengan alasan ia masih belum selesai bekerja. Dan saat Huisu keluar, di saat itulah Bungsuk kembali melayang ke udara. Keesokan harinya saat berangkat ke sekolah, Bungsuk bingung bukan Jun Gyedo lagi yang menyupir bus. Ia bingung kemana supir bus yang selalu menyapanya. Pada saat itu, ia melihat Huisu pergi ke sekolah dengan memakai jas hujan kuningnya. Dan seperti biasa, ia tidak naik bus melainkan lebih memilih untuk berlari saja. Di kelas, lagi-lagi Kisu tidak masuk ke sekolah. Awalnya Bungsuk ingin melaporkan apa yang terjadi kepada Kisu kepada wali kelasnya. Namun ia ditahan oleh Huisu dan kemudian Huisu bertanya kepada Gang Hun karena sebenarnya Huisu tahu ketua kelas mereka ini tahu sesuatu tentang Kisu. Namun Gang Hun diam saja. 뭐야, 말을 하려던 말은. Saat pulang sekolah, Huisu lebih memilih untuk latihan terlebih dahulu. Awalnya Gang Hun ingin mencoba mendekati Huisu dengan memberikannya minuman. Namun sayang, Gang Hun tidak jadi melakukannya. Sementara melihat Huisu berlari di lapangan yang gelap, Bungsuk kemudian menyalakan semua lampu di sekolah dan ia mendukung dan menyemangati Huisu. 파이팅! Sementara itu, Prank akhirnya mencoba datang ke sekolah Jongwon. Penjaga sekolah curiga dengan Prank dan ia kemudian menelpon seseorang untuk melaporkannya. Dan semenjak itu, penjaga sekolah kemudian memasang CCTV di gerbang sekolah. Suatu hari, wali kelas menyuruh Gang Hun untuk menyalakan ventilasi di auditorium tempat Huisu latihan. Saat ia menyalakannya, tiba-tiba Huisu datang dan langsung mengganti bajunya di sana. Gang Hun langsung bersembunyi karena ia takut Huisu mengira jika dirinya sedang mengintip. Pada saat Huisu latihan, tidak sengaja ia membuat kakinya terkilir. Bungsuk yang baru datang kemudian melepas tas pemberatnya dan kemudian langsung melayang mendatangi Huisu. Bungsuk tidak tahu jika sebenarnya Huisu memiliki kekuatan yang berkaitan dengan fisik yang luar biasa dan kemampuan sembuh dengan cepat, sehingga ia berkata tidak apa-apa. Dan di sana tanpa mereka ketahui, sebenarnya Gang Hun melihat semuanya. 괜찮아, 안 다쳤어? 나 괜찮아, 나 안 다. Lalu Huisu meminta Bungsuk menemaninya sit up karena gugup. Lagi-lagi Bungsuk tidak bisa menahan emosinya dan ia terbang melayang lalu kemudian terjatuh. Huisu bingung apa yang terjadi kepada Bungsuk. Namun di sana ia masih berpikir jika barusan Huisu salah lihat. 방금 되게 이상했는데. 아니, 근데 나 아무리 Saat Huisu dan Bungsuk pergi dari sana, di saat itulah Gang Hun baru bisa keluar. Namun anehnya, di sana Gang Hun malah mengeluarkan kekuatannya jika fisiknya sangat kuat. Lalu kemudian Gang Hun meninggalkan tanda tangan pada dinding di ruangan itu. Suatu hari saat Huisu sedang latihan, ia penasaran dan berpikir untuk mencari tahu tentang Bungsuk. Ia yakin saat itu Bungsuk memang benar-benar bisa terbang. Ia kemudian meminta Bungsuk menemaninya membeli cemilan di Toser
serba, lalu kemudian menyuruh Bungsuk untuk membantunya mengambil sepatunya yang ketinggalan di dalam kelas. Bermodalkan sepatu Bungsuk yang kotor, Huisu lalu mengikuti jejaknya Bungsuk. Namun di sana, Bungsuk malah melepas alas sepatunya karena takut kelas jadi kotor. Huisu kemudian jujur jika sebenarnya ia penasaran apa benar Bungsuk bisa terbang, dan Bungsuk malah menertawai Hyuso. Tapi pada saat itu, Hyuso melihat plester luka Bungsuk mulai mengendur. Hyuso kemudian memperbaikinya dan hal tersebut malah membuat emosi Bungsuk tidak stabil, dan di hadapan Huisu, Bungsuk memperlihatkan jika dirinya benar-benar bisa melayang.